Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Ramadjani dengan NIM D104218111. Materi yang saya ambil untuk presentasi kali ini adalah menjadi manajer proyek. Pembahasannya yang pertama yaitu definisi manajer proyek, yang kedua skill manajer proyek, yang ketiga tugas dan tanggung jawab manajer proyek, yang keempat kesimpulan. Pengertian manajer proyek. Manajer proyek adalah seseorang yang ditunjuk atau ditetapkan untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan keseharian, day to day, pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi. Skill manajer proyek. Yang pertama yaitu leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh seseorang pemimpin proyek. Sebuah proyek sangat membutuhkan kerjasama antar anggota tim. Di sini diperlukan seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tangguh, seseorang yang bisa mengkoordinir dan bisa mengarahkan anggota tim agar apa-apa yang akan dikerjakan selalu merujuk pada tujuan proyek, agar semua komponen tim proyek tunduk pada satu aturan. Dengan jiwa kepemimpinan ini, seorang manajer proyek harus bisa memberikan arahan kepada tim secara keseluruhan agar proyek sesuai dengan tujuan. Yang kedua yaitu problem solving skill atau keahlian memecahkan masalah. Seorang manajer proyek dituntut untuk bisa memecahkan semua permasalahan yang terjadi selama proyek berlangsung. Permasalahan yang dimaksud di sini bukan hanya permasalahan teknis semata, namun lebih dari itu, permasalahan non-teknis pun harus bisa ditanganinya. Demikian juga permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut manajerial. Semua permasalahan disebutkan tadi harus bisa diselesaikan secara baik oleh seorang manajer proyek. Seorang manajer proyek harus bisa membuat suatu solusi masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Yang ketiga, written skill atau keahlian untuk menulis. Keahlian dalam penulisan juga merupakan hal tidak dapat dianggap remeh. Dengan tulisan yang jelas, singkat, dan padat, serta mengenai sasaran, maka tidak akan terjadi salah interpretasi atau salah penafsiran dalam pelaksanaan proyek. Seorang manajer proyek harus memiliki kemampuan ini. Pasalnya, jangan sampai anggota tim salah menangkap maksud. Jika hal ini terjadi, tentunya arahan pelaksana proyek juga akan melenceng dari sasaran sebenarnya. Begitu juga pihak manajemen bisa jadi salah menginterpretasikan pelaporan yang disampaikan oleh manajer proyek. Bila dalam pelaporan tidak bisa menyampaikan dengan tulisan yang benar. Yang keempat, presentation skill atau keahlian melakukan presentasi. Kemampuan untuk mempresentasikan suatu topik atau tema tertentu dalam suatu proyek merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek. Seorang manajer proyek dituntut untuk bisa menuangkan ide-idenya dalam suatu untuk berorasi. Dalam hal ini adalah presentasi dalam suatu forum pertemuan rapat proyek yang bersifat formal maupun di luar kegiatan rapat. Seorang manajer proyek yang baik adalah seorang manajer proyek yang bisa melakukan presentasi atau memberi penjelasan secara simpel, lugas, dan mudah dimengerti. Yang kelima, yaitu communication skill atau keahlian berkomunikasi. Salah satu hal yang mendasar dalam sebuah tim adalah komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, maka akan terjalin hubungan yang baik antar anggota tim. Begitupun sebaliknya. Bila komunikasi kurang baik, maka permasalahan kecil atau sederhana bisa menjadi suatu permasalahan yang besar. Untuk itulah, di dalam suatu proyek dibutuhkan manajer proyek yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi yang bisa menghubungkan semua anggota tim agar dapat berkoordinasi dengan baik. Disinilah diperlukan koordinator komunikasi yang baik yang bisa mengkoordinasikan semua anggota tim agar sesuai dengan tujuan proyek. Yang keenam, team player skill atau keahlian jalankan tim. Tidak sedikit tim proyek yang memiliki keahlian secara teknis namun tetap saja dalam mengerjakan sebuah proyek mengalami kegagalan. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya motor penggerak.
dalam sebuah tim. Keahlian menjalankan tim adalah merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi seorang manajer proyek. Karena hal ini lebih berkaitan dengan faktor kemanusiaan, bukan faktor teknis suatu proyek. Untuk menjalankan tim, seorang manajer proyek harus memiliki karisma yang tinggi, harus memiliki wibawa. Bukan hanya itu, kemampuan komunikasi pun tidak bisa dilepaskan. Demikian pula kemampuan untuk memotivasi orang lain. Yang ketujuh, profesionalis atau profesionalisme. Seorang manajer proyek harus memiliki sifat profesionalisme. Di antara contoh profesionalisme adalah bisa memilah-milah antara urusan kantor, urusan teman atau sahabat, urusan pribadi maupun urusan keluarga. Seorang manajer proyek yang baik harus bisa membedakan kapan saat bertindak sebagai pemimpin atau suatu proyek dan kapan berlaku sebagai teman. Yang kedelapan, yaitu strong admin skill atau kemampuan yang handal untuk mengatur. Tidak semua orang memiliki kecakapan untuk mengatur. Meskipun orang tersebut kemampuan teknis yang tinggi, kemampuan untuk mengatur orang lain bersifat manajerial, lebih bersifat seni dan psikologi. Oleh karenanya, tidak menjamin bahwa seorang dengan kemampuan teknis yang tinggi bisa mengatur orang atau tim yang dia pimpin. Kemampuan ini diperoleh lebih banyak di lapangan daripada di bangku kuliah, maupun pengetahuan diperoleh melalui buku-buku. Yang kesembilan yaitu knowledge of project management atau pengetahuan tentang manajemen proyek. Tidak kalah pentingnya, di saat kemampuan, kecakapan, keahlian, atau skill yang telah dipaparkan sebelumnya, ada hal bersifat mendasar yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek atau pemimpin proyek, yaitu pengetahuan tentang manajemen proyek, atau sering disebut dengan knowledge of project management. Hal ini tidak dapat dianggap remeh, karena pengetahuan ini merupakan peta manajemen proyek. Seseorang yang ingin sampai pada tujuannya tentu harus memiliki dan melaksanakan perjalanan sesuai dengan peta yang benar. Tugas dan tanggung jawab manajer proyek. Berikut adalah tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama, mendefinisikan dan membatasi proyek dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi dan memilih sumber daya proyek, sumber daya manusia, dan material. Yang ketiga, memimpin tim proyek pada setiap fase proyek. Yang keempat, mengestimasi dan membuat anggaran proyek. Yang kelima, mengidentifikasi dan mengelola semua isu pada risiko pada sebuah proyek, membuat dan mengelola perencanaan proyek. Yang ketujuh, mengelola semua perubahan yang terjadi pada sebuah proyek. Yang kedelapan, meyakinkan bahwa semua penugasan dan deliverable proyek tetap berada pada track atau jalurnya dan tidak melebihi biaya yang telah diterapkan. Yang kesembilan, mengidentifikasi politik organisasi dan memerankan dengan baik. Yang kesepuluh, mengelola berkas proyek dan dokumentasi terkait. Yang ke-11, mengomunikasikan dan mengelola kemajuan proyek melalui rapat dan pelaporan. Kesimpulan menjadi manajer proyek. Jadi, pada dasarnya untuk menjadi seorang manajer proyek harus memiliki karakteristik seperti di bawah ini. Yang pertama, memiliki kemampuan kepemimpinan. Yang kedua, keahlian dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, keahlian untuk menulis. Yang keempat, keahlian melakukan presentasi. Yang kelima, kecakapan dalam hal berkomunikasi. Yang keenam, keahlian menjalankan tim. Yang tujuh, bersikap profesional. Yang kedelapan, kemampuan yang handal untuk mengatur. Yang kesembilan, pengetahuan yang luas tentang manajemen proyek. Terima kasih.